Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru maupun tenaga kependidikan di lingkungan sekolah, kali ini saya coba untuk mentutorialkan bagaimana cara menggunakan aplikasi administrasi asesmen yang biasa kita gunakan untuk kegiatan berbagai asesmen, mulai dari kegiatan PTS, kemudian PAS atau penilaian tengah semester baik ganjil maupun genap, penilaian akhir semester baik ganjil maupun genap, kemudian ada ujian sekolah, kemudian ada lagi kegiatan ANBK ya. Dan di kurikulum Merdeka ini ada kegiatan sumatif tengah semester ganjil dan genap maupun penilaian sumatif akhir semester ganjil maupun genap, dan itu semuanya ya membutuhkan atau memerlukan administrasi untuk mengolah kegiatan asesmen tersebut. Lah, aplikasi ini alhamdulillah ya saya rilis ya perdana baru ya, insya Allah nanti fitur-fiturnya sudah cukup lengkap ya. Untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya, mari kita simak bersama-sama. Namun sebelum kita simak, jangan lupa like dan subscribe ya channel ini ya, dan selalu ikuti channel-channel ini ya sampai selesai. Yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui ya, bahwa aplikasi ini adalah aplikasi yang kompatibel dengan program Microsoft Office ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ada program aplikasi Microsoft Office, insya Allah ya program ini berjalan dengan lancar ya, minimal memiliki spesifikasi Microsoft Office 2010 ya ke atas, sehingga dapat berjalan dengan lancar ya. Di antaranya fitur-fiturnya untuk aplikasi administrasi asesmen ini ya, yang pertama ya ada dua menu utama, yaitu menu input data dan menu untuk cetak ya dokumen atau data yang setelah kita input datanya ya. Yang pertama untuk input data ada 4 ya menu, ada profil ini tampilannya. Ini biasanya ya digunakan untuk bagian kop atas sekolah ya, yang ada isinya logo, identitas sekolah, alamat dan seterusnya. Kemudian ada nama kepala sekolah ya, NIP ya, kemudian penetapan ya kegiatan ujian, ada tanda tangan dan stempel dan seterusnya. Dan kemudian ya ada kegiatan ya jenis ujian, ini nanti bisa disesuaikan, ada ujian-ujian yang biasa kita lakukan. Jadi aplikasi ini ya satu, tapi untuk berbagai kegiatan ya jenis asesmen atau penilaian ya. Jadi tidak satu aplikasi satu kegiatan ujian, tapi ini bisa dibuat ya berbagai multi kegiatan ujian yang berbeda-beda baik waktunya maupun jenisnya ya. Jadi ini pun disesuaikan dengan tahunnya, misalnya tahun 2023, besok tahun 2024, kemudian 2025 dan seterusnya, sehingga datanya ini terus tersimpan ya, enggak akan hilang ya.
Ini adalah profil. Kemudian siswa ini digunakan untuk ya mengentry atau menginput siswa ya untuk kegiatan ujian ya. Dalam hal ini aplikasi ini sudah support dengan berbasis komputer ya, atau ujian penilaian berbasis komputer maupun Android, karena di dalamnya sudah ada username dan password, ada ruang, ada kelas ya, dan sesi ya. Jadi ini untuk pengisian ya, siswanya atau peserta ujian ya. Kemudian ada jadwal ya, biasanya kita membuat jadwal kegiatan ujian, ini juga bisa kita masukkan di sini ya. Ini ada hari, tanggal, pukul, mapel, kemudian ruangnya ada berapa ya, kemudian pengawasnya siapa saja ya, ini bisa di entry, dimasukkan di sini. Kemudian ada petugas pengawas ya, Bapak Ibu guru nanti yang akan mengawasi kegiatan asesmen atau ujian ya. Ini menu-menu terkait dengan input data. Kemudian setelah kita masukkan data-data itu semuanya, Bapak Ibu guru bisa langsung mencetak ya, mencetak datanya ya. Bahwa aplikasi ini ya, saya rasa filenya cukup kecil ya, namun fiturnya lumayan ya, lumayan komplit, katakanlah seperti itu ya. Bahkan ini bisa digunakan untuk dalam jumlah ribuan ya. Bahkan ini bisa diisi untuk kegiatan berbagai macam ujian ya, atau asesmen ya, dalam satu aplikasi ya, karena ini di dalamnya sudah ada ya, ini tahun 2003, ada 2004, ada 2000 berapa, nanti tersimpan seperti itu. Jadi satu aplikasi nanti bisa digunakan untuk ya berbagai jenis kegiatan asesmen ya. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah kita isi datanya semuanya lengkap, kita bisa langsung mencetak covernya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada ruang, misalnya ruang 2, jumlah kelas 7 berapa, kebetulan ini saya menggunakan untuk jenjang ya SMP ya. Jadi ada kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya. Ini satu ruang berapa ya. Ini biasanya ditempel di ruang-ruang kelas ya. Untuk merubahnya ya, misalnya ruang berapa, ini jumlahnya berapa, ini dirubahnya di sini profil ya. Misalnya ini ruang 2 tadi ya, sekarang kita rubah ruang 1, jumlahnya akan berubah nanti. Nah, ini kan jumlahnya akan berubah, ruangnya juga berubah secara otomatis. Misalnya ini kita rubah ruangnya ruang 3 ya, ini akan otomatis juga akan berubah dengan jumlah-jumlah ya, tiap ruangnya ya. Kemudian ada juga jadwal ujian ya, jadwal ujian ini bisa kita lihat Bapak Ibu seperti ini jadwal ujiannya. Ini kode pengawas ya, seperti ini secara otomatis ya. Ini ruangnya ada 4 ruang, kalau pengen 5 ruang kita tinggal tambah saja. Nah, ini 5 ruang, kemudian 6 ruang, dan seterusnya Bapak Ibu ya, dinamis dan seterusnya ya. Ini untuk jadwal sumatif tengah semester ganjil STS 1. Nah, kemudian ada daftar hadir ya. Ini daftar hadir peserta ya, tiap ruang jumlahnya berbeda ya. Ini misalnya ruang 3, kemudian kita rubah lagi, ini ruang 2, kita lihat daftar hadirnya. Nah, ini akan menyesuaikan ya, jumlahnya berapa, siswanya ada berapa. Ini misalnya di kelas di ruang 2 ada berapa jumlah kelas 7, ada berapa jumlah kelas 8, ada berapa jumlah kelas 9 secara otomatis. Kemudian misalnya kita coba untuk ruang 4 misalnya, ini juga akan berubah ya. Nah, ini ruang 4 ya.
Ini kelas 7-nya berapa, kelas 8-nya berapa, kelas 9 berapa, semuanya akan tertotal ya, dijumlah di sini, kemudian akan muncul jumlahnya di sini. Ini untuk daftar hadirnya. Ya. Ini ada pelanggarannya, terlambat, nyontek, ngerpek, ambil jawaban, gaduh dan seterusnya. Ini bisa di checklist di sini. Kemudian siswa bisa tantangan di sini. Kemudian ada tempat duduk. Ya, tempat duduk. Ya. Nah, ini Dena tempat duduk peserta ujian. Ya, secara otomatis Bapak Ibu. Ini ada dua versi, nanti pakai versi nama atau pakai foto. Nah, ini bisa digunakan pilihannya. Ya, bisa pakai nama atau foto. Ya. Ini Dena tempat duduk. Ini jumlahnya 5 baris, tadi 4. Ini kemudian jumlahnya tambah misalnya 6 baris. Nah, ini 6 baris. Bapak Ibu guru disesuaikan. Ya, nanti secara otomatis juga. Ya. Kemudian ada berita acara Bapak Ibu guru. Ini untuk satu lembar ini berisi 2 berita acara. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian untuk berita acara yang otomatis langsung tinggal cetak ya, harinya ya, ini bisa dilihat ya. Ini mata pelajarannya PPKN ruang 4. Kemudian di next lagi ini akan berubah menjadi bahasa Indonesia, pengawasnya juga berubah ya, pengawasnya juga berubah, mata pelajarannya juga berubah, dan ini untuk berlaku untuk ya kegiatan tiap hari, bisa dicetak tiap hari dengan ya berbeda-beda mata pelajaran maupun pengawasnya, tinggal cetak saja Bapak Ibu guru tiap hari. Secara otomatis ini akan nyetak sendiri. Ini nanti akan sinkron dengan jadwal ujian, siapa pengawasnya, ini langsung otomatis, tidak usah ngetik lagi ya, langsung sinkron. Kemudian ada kartu ujian. Ya, kartu ujian ini biasanya diberikan kepada siswa. Bapak Ibu guru modelnya seperti ini. Jadi ada jadwalnya, ada nomornya, ya, ada username dan password, karena ini ya kebetulan menggunakan asesmen berbasis Android ya di sekolah kami. Ya. Berbasis Android. Ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu guru. Ini kartunya, nanti ini bisa dicetak ya, tergantung ruang berapa. Misalnya kita akan mencetak ruang 1 ya, ini akan muncul kartu ujiannya ruang 1 ya, dengan siswa yang berbeda ya, tergantung. Kemudian ada Dena lokasi, seperti ini Dena lokasinya Bapak Ibu guru ya, untuk mengetahui berapa ruang yang akan dipakai untuk kegiatan asesmen atau ujian ya, beserta ya tempat-tempat ruangan-ruangan yang ya ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian ada daftar pengawas ya, siapa saja yang mengawasi di sini nanti digunakan untuk absensi ya Bapak pengawas ya, ini nanti ditinggal tanda tangan dan seterusnya Bapak Ibu guru. Ya, kemudian ada LJK, ini untuk lembar jawaban esai. Barangkali ini nanti ini ditulis di kertas, nanti diberikan kepada siswa. Kalau nanti menggunakan Android dan ya jawab di HP atau di Android atau di komputer, berarti ini tidak usah dipakai. Ya, ini apa ya? Kondisional Bapak Ibu guru, jadi tergantung Bapak Ibu gurunya ya. Kemudian ada tata tertib ya, tata tertib ini bisa digunakan untuk asesmen atau ujian-ujian pada umumnya, dan juga bisa digunakan untuk kegiatan ANBK ya. Karena apa? Ini tata tertibnya ini ada ya, digunakan untuk ANBK misalnya proktor ya, ini tata tertibnya seperti ini untuk proktor ANBK. Jadi menyesuaikan, ini juga bisa digunakan untuk pengawas ANBK. Seperti ini tata tertibnya, tata tertib pengawas ANBK.
Kemudian ada lagi peserta NBK, ya tata tertibnya seperti ini Bapak Ibu guru. Ya. Kemudian untuk tata tertib ya asesmen atau ujian biasa ini seperti ini Bapak Ibu guru lah, tata tertib pengawas. Ya. Kemudian ada tata tertib peserta ujian seperti ini. Ini untuk peserta yang asesmen atau ujiannya menggunakan berbasis Android atau komputer, ya. Jadi seperti ini tata tertibnya. Ya. Kemudian ada kartu. Ya, kartu ini biasanya digunakan untuk keplek, ya, kartu pelajar ini Bapak Ibu guru. Ya. Kartu pelajar ini bukan kartu ujian tapi ini kartu pelajar, ya. Berbeda Bapak Ibu guru. Ini bisa dicetak keseluruhan. Kemudian ada nomor tempel meja, ya, nomor tempel meja Bapak Ibu, ini ruang 1. Ya, ruang 1. Misalnya kita ingin ruang 2. Ya, tinggal akan nomor 2. Dan siswanya juga akan berubah, berbeda, ya, sesuai dengan settingan dari jadwalnya tadi, ya Bapak Ibu guru. Misalnya ini ruang 2 ada namanya Drajaduk Santri Jibril Liandin, ya ini ruang 2 ya. Coba kita tes, ini misalnya ruang 3, maka akan berubah. Nah, namanya ruang 3 itu berubah menjadi Ahmad Rizal Zaini dan seterusnya, ya. Tinggal cetak. Ini untuk tempel di meja. Kemudian ada cover pengawas, ya, ya daftar hadir. Kemudian ada, nah ini ada untuk foto siswanya, ya ini untuk Dena, untuk yang pakai foto, pakai foto gambar, ya ini bisa digunakan, ya ini ruang 3. Ya. Kalau ingin merubah ruang 1 kita tinggal di sini merubahnya, ngesetnya, ya untuk foto. Di sini ini ruang 1, ya beda kan, ini tergantung ya, berapa kita ngeset membuat ruangan. Misalnya ruangannya ada 10, ya nanti akan muncul 10 ruang dan seterusnya. Kemudian ada rekap kehadiran, datanya seperti ini. Siapa saja yang tidak masuk, ya anak-anak pada waktu kegiatan asesmen atau ujian nanti kita rekap di sini. Ya, kehadiran, rekapitulasi kehadiran peserta. Ya. Kemudian ada kartu pengawas yang terakhir Bapak Ibu guru. Nah, ini biasanya digunakan untuk keplek, ya, pengawas, ya panitia, untuk yang jaga ujian, ya, baik itu kegiatan berbagai macam jenis ujian maupun ANBK dan seterusnya, ya ini bisa digunakan, ya. Jadi itu Bapak Ibu guru, ya aplikasi, ya yang terbaru, mudah-mudahan bisa membantu kegiatan pelaksanaan asesmen atau ujian-ujian yang lain, ya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.